Mobil saya berhenti di pinggir jalan tak jauh dari lokasi kebakaran yang terjadi Kamis 18 April lalu. Sebuah toko figura yang cukup terkenal di bilangan Mampang Perapatan Jakarta Selatan ludes terbakar. Garis polisi masih mengelilingi bagian depan ruko dan material yang terbakar teronggok di tepi jalan. Tapi ada satu pajangan bergambar Masjidil Haram yang sama sekali tidak tersentuh api. Padahal bagian dalam ruko terbakar habis tak bersisa. Wallahu a'lam. Saya lalu bertemu dengan Mas Imron, teknisi yang tinggal tepat di sebelah lokasi kebakaran. Siang itu, ia sedang membersihkan puing-puing kaca yang berserakan. Menurut Mas Imron, sesaat sebelum api membesar, terdengar ledakan keras dari arah basement ruko setinggi 5 lantai ini. Tiba-tiba kompresor itu meledak gitu. Karena kan saya masih ada di sekitaran sini gitu. Karena saya dengar ledakan, akhirnya saya datang ke kantor ini gitu untuk melihat kondisi kantor kita. Karena kan berdekatan. Iya, sebelah banget ya. Iya. Iya. Ledakan awal itu jam berapa pada saat itu? Perkiraan itu azan Isya, Pak, jam 7:30 gitu. Jadi Isya. Betul. Iya. Dia tuh api langsung. Iya, tiba-tiba tuh api besar dan asapnya itu tebal banget. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti thinner, cat kayu, dan bingkai lukisan mempersulit proses pendinginan. Hingga Jumat pukul 5 pagi saja, petugas pemadam kebakaran masih belum berhasil mengevakuasi 7 korban yang terjebak di dalam toko bingkai lukisan ini. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gulkarmat Gabungan menggerakkan 24 mobil damkar dan 110 orang petugas dalam proses pemadaman ini. Matahari sudah merangkak naik ketika petugas akhirnya mengevakuasi jenazah para korban. Ketujuh korban ditemukan tewas saat petugas damkar melakukan pendinginan. Mereka berada dalam satu ruangan di lantai 2. Seorang wanita paruh baya menangis histeris menyaksikan proses evakuasi. Salah satu korban adalah anaknya yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di toko ini. Jumat malam, Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengatakan ketujuh korban menderita luka bakar berat dengan tingkat 90% dan luka bakar derajat 4. 6 korban teridentifikasi berdasarkan pencocokan data gigi dari data antemortem dan postmortem. Selain jenazah, pihak rumah sakit juga menyerahkan properti atau barang pribadi seperti kalung, perhiasan, dan pakaian yang terakhir dikenakan korban saat kejadian. Menurut Mas Imron, keluarga pemilik toko dikenal sangat dermawan. Anak pemilik toko adalah teman baiknya. Imron sudah mengenal para korban sejak ia masih di SMA. Imron tak bisa membayangkan bagaimana hancurnya perasaan teman baiknya saat ini ketika ayah, istri, dan 2 anaknya serta 3 orang ART menjadi korban dalam tragedi ini. Tapi kalau dia Pak Imron kenal baik dengan Alhamdulillah saya kenal baik dengan beliau gitu. Karena kan saya juga main dari kecil gitu. Dia orangnya baik sekali, dari keluarganya juga pun sangat baik gitu. Suka memberi orang-orang lah. Dan suka membantu kasih beras gitu loh ke tempat ya panti gitu ya. Panti jompo kayak gitu. Iya. Itu pasti juga pengalaman buat Bang Imron juga gitu kan, bisa kelupaan juga lihat bagaimana situasi saat itu ya. Iya, saya tuh gak bakal lupa karena saya lihat teman saya juga ada shock berat gitu loh. Kasihan, saya juga bingung harus nolong gimana. Iya, karena api udah besar semua. Iya, dari pemadam tuh sangat cepat sih tanggap juga dari pihak polisian, tanggapannya cepat dari pemadam juga bagus lah ibarat gitulah. Baik. Sudah ketemu lagi dengan sahabatnya Pak Imron yang untuk saat ini saya belum ketemu dengan sahabat saya si Edi ini kan. Karena dia masih shock. Kemarin kan juga habis memakamkan istri dan anak-anaknya gitu. Iya. Ya itu juga teman pasti juga pas menguatkan.
Menurut data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pemprov DKI Jakarta, sejak Januari hingga 23 April 2024, terdapat lebih dari 2.800 kebakaran di Jakarta. 22 orang tewas, 1.700 orang kehilangan tempat tinggal, dan kerugian material hampir mencapai 115 miliar rupiah. Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan oleh sebab apa saja. Dan kali ini kita akan sama-sama belajar apa yang kita lakukan apabila kebakaran terjadi, baik di rumah kita ataupun di lingkungan terdekat kita, dengan cara yang aman untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Dan saya akan langsung menuju ke pusat pemadam kebakaran di Jakarta untuk tahu apa saja yang harus dilakukan. Sesaat lagi di Ruli Files. Jamblang kebakaran. Salah satu penyebab terbesar jatuhnya korban jiwa dalam kebakaran adalah keberadaan terali besi di bangunan tertutup. Pada Agustus 2022, 6 orang meninggal akibat kebakaran di sebuah ruko di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Sejumlah penghuni ruko yang juga difungsikan sebagai tempat indekos tersebut terjebak dan tak dapat meloloskan diri dari api dan asap akibat terhalang terali besi. Pengen merasa aman tapi nggak selamat gitu. Harusnya kan memang setiap bangunan yang bertingkat itu mereka harus memiliki standar-standar seperti adanya jalur evakuasi. Maka kita harusnya menyiapkan jalur alternatif penyelamatan di top floor atau memang di jendela-jendela antara rolling yang lantai tersebut. Salah satu upaya menyelamatkan korban yang terjebak di gedung tinggi adalah menggunakan Bronto Skylift. Saya menjajal mobil pemadam kebakaran canggih ini ketika datang ke kantor pemadam kebakaran Jakarta Pusat. Saya ditemani Mas Teguh, salah satu personil damkar senior yang bertugas di sini. Saya harus mengenakan safety equipment di Bronto Skylift ini. Beres memastikan prosedur keamanan terpasang dengan baik, tangga pun langsung naik. Box pun terangkat naik hingga ke ketinggian 16 meter atau setinggi bangunan 4 lantai. Menurut Mas Teguh, panjang tangga mobil ini bisa mencapai 100 meter. Bila sampai ke ketinggian ini, petugas harus benar-benar siap karena goyangan di dalam box akan sangat kuat. Itu kondisi di atas gimana, Pak? Ya, lumayan. Deg-degan juga ya? Ya, deg-degan juga pastinya. Karena posisi ketinggian itu kan angin semakin tinggi semakin kencang. Ya. Belum lagi ditambah dengan tekanan air yang didorong harus dari megang air juga gitu kan, ya. Dengan gaya apa ininya tekanannya. Ya. Dan gitu di atas ini juga terombang-ambing. Ya, seperti itu. Nyawa taruhan juga ya Pak sebenarnya ya. Satu keranjang Bronto Skylift ini bisa diisi oleh 5 personil damkar atau maksimal berat 500 kg. Di dalam keranjang juga sudah tersedia peralatan penunjang penyelamatan, termasuk breathing apparatus atau alat bantu pernafasan. Maskernya di bawah. Menjangkau lebih dekat ke titik TKP kebakaran, kita bisa melalui tangga ini, pintu ini. Oke. Bentar ya. Nah, ini bisa kita buka. Oh, terus kita datang masuk sini. Ya, jadi aman kok diinjak nggak apa-apa. Jadi aman ya ke sini. Aman nih. Wah, lumayan juga ya. Ya. Jadi dari sini kita baru lompat ke sana. Iya, jadi bisa Oke. lebih dekat ke Lokasinya. titik ke lokasi, Titik lokasinya. lokasi kebakaran. Oke. Itu. Oke. Berarti emang kenapa kalau kita nggak bisa dengan satu keranjang ini untuk menuju ke sana karena sensornya juga membatasi itu ya Pak ya? Jadi sebenarnya titik apinya harus berada di gedung ketinggian. Oh. Jadi baru kita bisa menggunakan Bronto Skylift. Apabila akses di bawah tertutup, kita tidak bisa masuk melalui lantai bawah. Oke, tangga darurat tertutup, tangga Iya. semua tertutup, tidak ada akses. Ini menjadi suatu kewajiban sebenarnya Iya. di Bronto Skylift ya. Ya seperti itu.
Setelah menjajal bagaimana melakukan penyelamatan di gedung tinggi dengan Bronto Skylift bersama Mas Teguh, saya bertemu dengan petugas damkar yang tidak kalah senior, Pak Yusran. Pak Yusran mengajari saya bagaimana mengatasi kebakaran yang kerap terjadi di rumah atau di lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Menurut Pak Yusran yang sudah bertugas lebih dari 20 tahun ini, ketika memadamkan api, kita tidak boleh gegabah dan harus tahu teknik yang tepat. Kalau cuma asal berani, salah-salah, kita bisa jadi korban. Sebagai masyarakat awam, kita harus paham asal-muasal api, karena beda asal api, berbeda pula penanganannya. Salah satu yang sering terjadi adalah kebakaran di dapur akibat kompor dan tabung gas. Tapi ibu nggak pakai bensin ya buat masak ya? Enggak, ini kita anggap aja pemicu apinya sudah terjadi. Kalau ibu kan biasa minyak itu bisa mengeluarkan api, Pak. Kalau nggak kepanasan terkendali. sekali ya dia ini ya. Nah, ini contohnya mengalami trouble ataupun masalah di atas pengorengannya, Pak. Oke. Langkah pertama kita menggunakan pemadaman dengan tradisional. Oke, Kita tradisional. memiliki karung, kalau nggak punya spray, kalau nggak punya juga hordeng, Oke. nggak punya juga anduk, tapi dengan catatan dibasahin Rendam dulu. air dulu. Kenapa? Karena kita menghilangkan unsur panasnya. Oke. Gitu. Yang pertama, api itu nggak boleh disiram. Coba siram nih. Oh deh, Pak, berarti api kalau sudah kayak begini, Nggak boleh itu nggak disiram. boleh disiram. Ini contoh nih. Tuh, dia kemana-mana tuh. Oh, oke. Tuh, dia kemana-mana. Materi Oh, apinya bisa. oke, Api oke. itu makin besar, bukan makin padam. Oh, jadi nggak boleh Nggak disiram boleh sama air sekali. ketika begini? Nggak boleh. Harus dengan pemadaman yang telah kita miliki. Kalau nggak punya karung nih, Ini karung. anduk, spray, iya. dan sebagainya, keset kaki pun bisa. Tapi dengan catatan dibasahin dulu. Karena kita Basahin kan berhadapan dengan panas. Panas lawannya dingin. Nah, Oke. kita tutup dulu nih. Langsung nih kita lindungin. Tuh. Oke. Ya. Jadi jangan dilempar juga. Kalau dilempar apinya nggak pas, kemana-mana lagi. Oke, jadi jangan dilempar. Nah, ini kita Kadang-kadang kan kalau kayak gini nyalinya harus lebih, Pak. Harus lebih, harus berani yang saya Harus bilang berani, tadi. iya. Kalau kita nggak berani, kita harus memiliki alat pemadam yang modern, yaitu alat pemadam api ringan. Hidran, oke. Apar, Pak, bukan hidran. Sorry, apar. Nah, kalau begini kita nyatakan apinya sudah padam. Jangan main angkat-angkat aja, takutnya ada penyalaan kembali, apinya Oke, belum berarti padam. tandanya sudah padam, kita bisa lihat dari Tanda mana? sudah padam itu dinyatakan asapnya putih. Nah, kayak begini nih, Oh, asapnya ini udah nih, putih. ini udah asap putih. nih. Kalau asapnya hitam itu dinyatakan kemungkinan apinya masih ada di dalam. Kalau api- ininya kebakar. Malah ini kebakar kalau lama-lama di Oke, sini. jadi asap putih menandakan api sudah padam. Nah, cara bukanya pun sama. Muka dan anggota tubuh kita dilindungi, takutnya ada penyalaan kembali. Tuh, kita bisa lindungin. Waduh. Ya, itu yang saya khawatirkan tadi. Oke. Coba lagi nih, Pak. Coba lagi, Pak. lagi. Oh, saya coba. Ya, coba Bapak, Boleh. cobain. Nah, Saya lagi masak tuh, saya giniin cara ya. megang juga harus bener, Pak. Oh, cara megangnya Jempol gimana, di depan, Pak? di sini nih, Pak, nih. Oke. Jempol di depan, ini diputar, Pak. Sikut juga dilindungi nih, Pak, nih. Muka dilindungi. Oke, saya Gitu. coba lihat. Jempol di depan, Ya. Jangan dilempar, Pak. Yakin. sikut ditutup. Tutup, Pak. Ini Pelan-pelan, oh, sepelan mungkin, pelan-pelan. Pak. Karena api mana itu nggak boleh pelan-pelan? dikasarin, Pak. Harus dijinakin. Oh, habis kasih. Pelan-pelan, sepelan mungkin. Terus, sampai ujung. Iya. Yakinkan api padam dengan apa? Tahan dulu. Tahan dulu beberapa detik. Oke. Lihat asapnya udah putih. Oke. Ini kita Ya, ini seandainya terjadi kebocoran ini, bagaimana mengantisipasi takut? Tapi kalau kita udah mendapatkan edukasi, udah tahu tekniknya, dengan gampang, Pak. Coba Mas Nopik gunakan jempol aja cukup. Ya. Jadi kita menutup udaranya, Pak. Rongga udaranya itu habis. Jadi Oke, apinya akan oke. padam. Itu teknik ilmu dasar ini teori dasar kebakar apinya. nggak deh? Enggak. Nggak kebakar? Ya. Ya. Oh, gitu. Sama, kalau trouble-nya di sini, saat trouble di sini kita ambil, kita copot regulatornya, kita bawa ke tempat yang terbuka, tabung gas itu Baru nih evakuasi dibawa terakhir, keluar. dibawa ke tempat yang terbuka, Pak, jangan di dalam Oke, lagi. jadi setelah ini diantisipasi dulu, Bawa, copot, bawa. gasnya baru dibawa. Sampai gasnya habis, berarti gas ini, tabung ini, LPG ini Hah? ada trouble, jangan dipakai lagi. Jadi pakai lagi. Gitu. Saya mau coba, Pak, kira-kira Coba, bagaimana oke. ininya ya. Bapak pegang, Saya pegang. jempol usahakan nyampe ke sini, posisi Bapak. Coba dulu. sini. Nah, nyampe kan? Ya Oke. udah, berarti tangan Bapak umpetin dulu jempolnya ke bawah ini. Nah, Oke. sip, Oke. atasin, jangan samping. Ya. Oke, Oke. saya coba ya. Ya, satu, Oke, dua, tiga. tiga, sip. Oke. Padamkan apinya. Nah itu Padam. kalau kita udah tahu edukasi dan bagaimana cara
antisipasi kebakaran kecil sehingga nggak meluas gitu Pak. Tapi balik lagi Pak, nyalinya harus Pak nyali. Karena seorang pemadam itu harus punya nyali Pak. itu dia. Iya. Ini buat coba begini aja baru dekan duluan sebenarnya. Kan karena nggak tahu, kalau udah tahu Bapak nagih, udah sekali pengen lagi Pak. Enggak Pak, makasih. Ya. Kalau di bawah, Oke, sama. coba di bawah. Coba. Tidak hanya itu, Pak Yusran dan timnya juga mengajari saya bagaimana mengantisipasi dan memadamkan api dari sumber api Sopir lainnya. bakar. Enggak, kan saya bilang tadi. Ya, ini dikit. Ya, sama. Hitungan 1, 2. Ya, silakan Mas. Ya. Setelah kita apinya padam, yakin padam, buka regulatornya. Buka ini. Buka, cabut, bawa ke tempat yang terbuka. Udah selesai tugas kita, aman. Udah aman ya. Nah, sampai Oke, gasnya oke. habis. Gitu. Iya. Oke? Praktek lagi, Nah, boleh. oke, boleh. Iya Pak, anginnya emang pas lagi ke sono. Ya, inilah trouble yang disebabkan oleh ibu-ibu, ini aja kendalanya. Jadi karena sudah kelihatan api segala macam, Takut. ya ada panik, kabur Nah. keluar, minta bantuan orang. Pemadam, Ya ada ini udah mulai gede, mulai besar. handphone hilang, Iya. laptop hilang di rumah, kena panik. Kena Itu panik. dampak juga itu Pak. Ya kan ada maling, rumah Ada ditinggalin, maling, dianya iya. kabur gitu. benar juga. Ya, Saya oke. coba, bismillah. Jongkok Di sini. Pak, Bapak kuda-kuda. Saya kuda-kuda. Jangan jauh-jauh. Oke. Ya. Ya. Silakan hitung sendiri Oke. Pak dalam hati. 1, 2, 2, 1. 3. Iya. Oh. Ya. Cabut oke. Pak, regulatornya Saya dibuka, cabut. gasnya dipindahin ke tempat yang lebih aman. Selesai tugasnya itu aja Pak. Beres. Paling simpel. Tinggal dibawa. Tinggal dibawa ke tempat yang terbuka Pak, jangan taruh di dalam lagi. Iya. Laksanakan! Menjadi pemadam kebakaran harus siap mempertaruhkan nyawa saat menyelamatkan orang lain. Saya akan ikut berjibaku melawan api sesaat lagi di Ruli Files. Saya masih ditemani petugas damkar senior di kantor Damkar Jakarta Pusat. Kali ini saya diajari bagaimana memadamkan api pada bahan-bahan padat yang mudah terbakar. Selain nyali, dibutuhkan teknik yang tepat agar kita tidak menjadi korban kebakaran. Pak Yusran mengatakan, api jangan dikasari, tetapi harus dilembutkan. Saya sempat bingung dengan ucapan Pak Yusran sebelum saya mencoba ini semua. Putar angin. Jangan lupa Oke, kalau kita saat lihat kebakaran di arah luar, angin ya, Pak, lihat ya? arah angin, kita membelakangi Oke. arah angin. Jangan berhadapan Gini. dengan arah angin. Oke. Ya, Oke, sip. jongkok Pak. Pelan-pelan, nggak boleh dilempar Pak, pelan-pelan. Ya, luar biasa. Panas. Ya. Yakinkan apinya sudah padam dengan melihat Sudah tanda-tanda awal asap asap putih? putih. Ya. Oke. Terus Oke, diangkat diangkat lagi pelan-pelan ya. Pelan-pelan sambil dilindungin anggota muka, takut penyalaan kembali atau penyalaan ulang. Ya, dilindungin mukanya. Sip. Oke. Ya, Ini udah beres nih berarti ya, Pak? beres. Berarti Udah sudah asap padam. putih ya? Tinggal kita Oke. awasin bahan-bahan yang mudah terbakar lagi kita pisahkan atau kita uraikan Pak. Geser-geser lagi Geser-geser semua. lagi. Sambil Oke. kalau itu disiramin lagi dengan air udah boleh menggunakan Oh, air. ini udah Pak. boleh kasih air Udah, berarti kalau ya? tinggal bara-bara doang boleh Oke. disiram menggunakan. Berada di markas pemadam kebakaran, saya juga mencoba baju pemadam kebakaran yang cukup erat ini. Dan tentu, saya membiasakan diri mendengar suara sirene. Bagi pemadam kebakaran, bunyi sirene ini adalah tanda semua harus bersiap-siap. Bersiap memadamkan api, bersiap menyelamatkan korban, dan bersiap untuk hal-hal terburuk. Menjadi pemadam kebakaran, selain butuh nyali lebih, juga harus tahu teknik yang tepat memadamkan api dan menyelamatkan korban. Saya berkesempatan mengikuti pelatihan damkar di Pusat Pelatihan Damkar di wilayah Jakarta Timur. Di sini, saya bertemu dengan anggota lain yang ikut pelatihan.
Ini kali pertama saya ikut pelatihan semacam ini. Seperti kebanyakan orang, ternyata petugas pemadam pun tak bisa menahan rasa deg-degan saat meluncur dari ketinggian. Saya belum pernah sekalipun rappelling seperti ini. Rasa grogi, takut, dan bingung campur aduk bagaimana cara turunnya. Ada yang bisa dengan lancar meluncur dengan kaki berpijak pada dinding, ada pula yang masih mengalami kesulitan sehingga badannya berputar-putar di udara dengan seutas tali yang menjadi penyangga tubuh. Tuh, ini di ketinggian 7 lantai, angin kenceng banget sekarang, dan Tete nunggu giliran buat mulai turun rappelling itu deg-degan juga ya sekarang. It's time, now or never ya. Angkat posisi rem tangannya. Posisi rem tangan, tangan kanan, ini buat rem. Kalau mau turun kendor. Kendor dua-duanya di Ya ketinggian. ini selalu kendor. Ini selalu kendor. Ya, ini selalu Oke. kendor. Genggam ini aja megang. Rem, kendor turun. Kendor turun. Begitu tolak, kendor. Kendor. Berarti akan turun otomatis. Begitu ada dinding, genggam. Begitu ada dinding, genggam. Oke ya. Kali bro. Bilai siap. Oke. Balik kanan. Benar. Tempat di tali sini. Ya, duduk. Ini saya bantu orang. Pegang di pinggang aja ya. Pegang, genggam tadi. Ya, genggam di pinggang. Tunggu kembali. Digenggam. Nah, di sini. Tahan di sini, jangan naik ke atas nanti. Ya, tangan kiri di sini. Ini selalu kendor. Dua sekencang kendor aja. Kendor ini kencang nih. Nah, ini kencang ini, kendor. Nah, ini kendor namanya baru. Oke. Ya, ini kencangnya di sini. Oke ya. Oke, sekarang kita keluar. Ya, terbah aja ke belakang. Set. Tenang aja masih serem. Op. Oke, tangannya tetap di belakang, kakinya naik sini. Oke, badannya rebah. Ya, tolak-tolak dulu, jangan turun dulu. Rasakan dulu. Oke. Rasakan dulu. Lapor, siswa Ruli dari Rulival CNN Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pakai telapak kaki. Real. Jongkok. Berani kendornya. Oke, good. Tolak, jongkok. Tolak. Kendor. Kurang kendornya. Meski sempat berputar di udara akibat tidak seimbang ketika mengayun, saya merasa cukup rileks ketika sudah meluncur turun. Gimana? Lumayan ya. Oke, sekarang kita mulai yang kedua bareng sama Bang Dayat, tapi dia underhand, kepalanya di bawah. Bang Nur Hidayat alias Bang Dayat Bontot. Bang Dayat, sebenarnya kalau kita latihan rappelling ini ya, gunanya tuh untuk apa sih sebenarnya? Jadi rappelling ini adalah sarana jalan keluar terakhir, di mana kita mengevakuasi diri kita sendiri menggunakan tali. Oke. Jadi itu yang terakhir ya. Setelah sarana jalan keluar lain tidak ada lagi. Tangga tertutup, Tangga lift tertutup, mungkin asap. nggak bisa dipakai Ya, pastinya gitu kan. Ada banyak pelatihan di sini. Selain rappelling, ada pula smoke chambers. Simulasi smoke chambers dibuat sedemikian rupa sehingga kami benar-benar tidak bisa melihat apapun di sini. Asap pun amat tebal. Trek dibuat penuh rintangan seperti gorong-gorong, turunan, dan berbagai rintangan lainnya. Di dalam ruangan, kami ternyata dijaga oleh instruktur lain yang terus mengamati dengan heat sensor atau sensor panas.
untuk memantau apakah ada yang tersesat atau terpisah dari rangkaian. Kami pun berhasil melewati ruang asap ini. Oh, jadi di dalam itu benar-benar nggak bisa lihat apa-apa dan smoky banget, banyak asap dan lewat dorong-dorong harus menunduk, harus merangkak semuanya. Dan yang paling menguji nyali tentu saja fireground. Kali ini saya harus cepat bergerak. Seketika itu pula api membumbung tinggi. Kencangnya angin membentuk topan api bila dilihat dari udara. Berada di posisi 2 memegang nozzle membuat saya bisa merasakan bagaimana panasnya kobaran api di wajah. Instruktur saya, Pak Dodo, berada di tengah-tengah kami seraya menuntun mendekat ke titik api besar ini. Tujuannya agar api bisa cepat dipadamkan. Banyak hal yang harus diperhatikan bila petugas berhadapan dengan api seperti ini. Pemadam tidak bisa, pemadam hanya langsung terjun dengan kondisi yang kita tidak tahu seperti apa, panas seperti apa, berbahaya. Makanya latihan ini menjadi hal yang terpenting bagi seorang petugas sebelum melaksanakan tugas di lapangan. Nah, kira-kira hal terpenting apa yang harus dimiliki sebagai seorang pemadam kebakaran? Ini kan kita lagi melatih semuanya nih. Betul. Apa yang paling penting? Yang paling penting adalah utamakan dulu keselamatan, APD. APD kita. Ya, APD ini adalah menjadi nomor 1. Setelah APD tentu sarana dan prasarana yang harus lengkap. Karena operasi dengan api besar seperti tadi tidak bisa didukung tanpa didukung sarana dan prasarana yang memadai. Inilah cerita di balik perjuangan mereka yang sehari-hari berjibaku melawan api. Kebakaran memang membawa luka yang amat mendalam. Banyak yang kehilangan nyawa, banyak pula yang terpaksa kehilangan tempat tinggal. Kewaspadaan perlu ditingkatkan, termasuk bagaimana memadamkan api bila kebakaran tidak bisa dielakkan.